Halo semuanya, Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan informasi terkait seleksi P3K tahun 2022. Nah, teman-teman, ada kabar buruk dari pimpinan Komisi 10 untuk guru honorer ya. Nah, kabar buruknya langsung simak aja sampai selesai video ini ya, supaya Bapak Ibu bisa paham yang dimaksud dari informasi ini. Dilansir dari jpnn.com, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyampaikan kabar buruk terkait pengadaan P3K tahun 2022. Menurut dia, cukup banyak daerah yang memutuskan tidak akan membuka seleksi P3K tahun 2022 untuk formasi guru. Kondisi ini dinilainya akan merugikan guru honorer karena kesempatan mereka untuk menjadi ASN semakin kecil. Ini harus dicarikan solusinya karena sejumlah daerah sudah mengumumkan tidak akan membuka rekrutmen P3K guru tahun ini. Keputusan Pemda tersebut menurut politik PKS ini karena tidak percaya dengan pernyataan pemerintah soal anggaran gaji P3K ditanggung pusat. Jadi daerah mereka tidak percaya ya dengan pernyataan pemerintah yang dimana pemerintah mau menanggung gaji P3K ya. Jadi banyak daerah yang sudah menyampaikan bahwa mereka tidak akan mengajukan ya atau tidak mengadakan P3K tahun 2022 ini. Pada pengadaan P3K 2021, pemerintah daerah cukup antusias mengusulkan kebutuhan formasi. Namun setelah proses berjalan dan sebanyak 293.860 yang lulus tahap 1 dan 2, Pemda kebingungan untuk membayar gaji mereka. Pemda mengeluh anggarannya minim, tidak cukup untuk membayar gaji P3K. Dia memaparkan sebanyak 925.000 pelamar mengikuti seleksi P3K guru tahun 2021. Kemudian yang dinyatakan lulus formasi di P3K tahap 1 dan 2 sebanyak 293.860 orang. Selain itu, terdapat juga 193.954 guru honorer yang lulus passing grade namun tanpa formasi. Nah, Fikri menyesalkan tidak ada jaminan dari pemerintah pusat terhadap mereka 193.000 guru honorer ini yang sudah lulus passing grade namun tidak ada formasi. Ini harus dicarikan solusi sebelum P3K 2022 dibuka. Dia mengingatkan pemerintah bahwa solusi P3K bukan keinginan guru honorer. Semua guru honorer ini sebenarnya ingin menjadi PNS. Setelah mereka menuruti kemauan pemerintah pusat dan menurunkan level dari PNS ke P3K, kenapa harus dipersulit lagi? Untuk mengatasi masalah tersebut, Abdul Fikri meminta agar ada rapat gabungan lintas komisi. Masalah honorer bukan hanya urusan satu komisi, tetapi beberapa yang terkait. Usulan agar ada rapat gabungan sudah disampaikan Fikri saat rapat paripurna pada 15 Maret. Nah, Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Bapak Fikri ini ya, Wakil Ketua Komisi 10 ya, bahwa sebenarnya ada masalah yang terjadi pada pelaksanaan pengadaan P3K tahun 2021 ya. Kenapa harus membuka atau mengadakan P3K tahun 2022? Ini masalah-masalah yang terjadi di seleksi P3K 2021 belum terselesaikan ya. Ada banyak guru-guru yang sudah lulus passing grade namun tidak ada solusi ya. Jadi Bapak Fikri ini meminta kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah P3K tahun 2021 baik itu yang lulus tahap 1 dan 2 ya, supaya bisa terselesaikan, ada solusi. Nah, kita tahu bersama bahwa
P3K tahun 2021 aja belum selesai penetapan NIP, apalagi pembagian SK atau penetapan tempat kerja, ya. Kenapa harus diadakan tahun 2022 lagi? Kenapa nggak diselesaikan dulu itu, dibagikan SK, ditetapkan NIP-nya, sehingga guru-guru yang sudah lulus, dinyatakan lulus itu mereka bisa bekerja dengan nyaman, ya. Nah, itu pernyataan dan yang disampaikan oleh Bapak Fikri ini, supaya pemerintah pusat memberikan solusi bagi Bapak Ibu guru yang belum lulus, ya, yang belum dinyatakan lulus namun sudah lulus passing grade, tidak dapat formasi, supaya dicarikan solusi. Nah, begitu juga teman-teman yang sudah lulus, ya, namun mereka masih belum ditetapkan NIP-nya karena ada beberapa masalah dari BKN, ya, harusnya diselesaikan dulu itu dan dibagikanlah SK untuk guru P3K ya. Nah, demikian informasi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum lulus di tahun 2021, bersabar. Terlebih bagi yang sudah lulus passing grade, mudah-mudahan nanti usulan-usulan para pimpinan Komisi 10 DPRI bisa diterima dengan yang lulus ini bisa ditempatkan di sekolah, ya, ada formasi. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat informasi ini. Terima kasih.